Nah, tahun ini dia pengantin baru lagi yang Mamat. Saya doa buat istri Pak David supaya Saya minta didoakan Pak Bram bin Simon. Kaki daripada mami saya itu udah hampir 3 bulan tuh nggak sembuh. Pekerjaan lancar lebih lagi dimampukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan mampukan. rumah saya jadi Pak, pengennya Pak rumah saya jadi Pak, diberi kekuatan aja. Saya tahun ini bisa nambah 3 hektar. Kalau kita mau mengasihi Tuhan itu harus mengasihi samanya juga Pak. Itu memang ayat yang saya pegang untuk hari ini. Pak Adi tadi ada ngomong terkait menetapkan goal target dan jangan lupa libatkan Tuhan di dalamnya. Goal target saya tahun ini apa Pak ya? Punya jodoh kan Pak? Ya kios untuk chapter FGB. Jadi nanti saya membayangkan bahwa kios itu nanti akan mengundang orang-orang untuk datang dan mereka tertarik dengan FGB. Nah, oke, tema hari ini di mana saya ngasih tahu langsung temanya planning hidup. Sebetulnya tema ini cocoknya itu di akhir bulan Desember, di akhir bulan ya, maksudnya di bulan Desember gitu, ataupun sebelum bulan Desember, akhir tahun lah cocoknya, ataupun di awal. Tapi saya pikir ini baru bulan Februari. Artinya masih ada waktu 10 bulan lagi ke depan gitu. Jadi saya sharingkan juga tentang planning hidup gitu. Karena ya kita ikut Tuhan Yesus, kita harus membuat planning. Hidup ini harus di-planning. Hidup ini harus membuat planning. Artinya perencanaan. Kita direncanakan tahun 2022, kita harus merencanakan gitu. Target kita apa sih? Artinya bikin goal target. Di tahun 2022 itu goal target kita itu apa? Sehingga itu hidup kita itu artinya punya tujuan. Ada yang kita capai, ada yang kita kejar gitu. Kalau kita tidak membuat planning, ya biasa-biasa aja. Hidup biasa-biasa aja, nggak punya tujuan, nggak punya target gitu. Jadi makanya tahun 2022, bagi yang belum membuat goal target, masih belum ketinggalan. Masih ada kesempatan untuk kita membuat goal target. Nanti akan kita tuntun malam hari ini goal target apa untuk tahun 2022. Tentunya setiap orang mempunyai beda-beda goal targetnya ya. Mungkin untuk Bro David Taniago yang belum married, ini mungkin ya, saya tahun 2022 akan married, itu contoh Bro. Kalau betul ya puji Tuhan gitu. Itu hanya contoh. Mungkin ada yang, saya tahun 2022, goal target saya ada utang lunas. Tahun 2022, goal target saya akan buka usaha baru. Atau akan memperluas usaha baru. Atau yang sudah berumah tangga, yang belum punya anak. Kita goal targetnya, saya pengen punya anak tahun 2022. Nggak apa-apa, dibuat saja goal target gitu. Ya, semua dibuat goal target. Apa yang kita impikan di tahun 2022 kita buat. Artinya perencanaan hidup. Hidup harus direncanakan. Kalau kita nggak merencanakan tahun 2022 goal target kita, ya kita akan seperti biasa saja. Menjalaninya seperti biasa aja. Ya, jadi mungkin malam hari ini kita akan sama-sama membuat perencanaan hidup. Ya, artinya planning hidup. Dan yang paling kita membuat goal target. Tadi goal target adalah contoh-contoh. Yaitu di mana perencanaan hidup itu yang harus kita lakukan adalah membuat resolusi. Ya, di mana resolusi itu adalah menyusun rencana dalam kehidupan dan dengan tekad bulat untuk dapat mewujudkannya. Gitu. Artinya resolusi itu kita harus perencanaan kita, rencana kita, goal target kita tadi yang awal, yang sudah kita susun, yang sudah kita rencanakan, itu artinya menyusun rencana dalam kehidupan. Ya,
untuk tahun 2022 dulu yang sedang kita jalani, ya. Dan dengan tekad bulat untuk dapat mewujudkannya. Kalau kita nggak dibarengi dengan tekad bulat, goal target itu hanya sekedar rencana doang, hanya sekedar wacana doang. Karena tidak ada tekad bulat untuk dapat mewujudkannya, makanya resolusi di sini ya membuat kita, yaitu artinya bahwa setiap rencana yang kita buat dalam kehidupan ini harus dengan tekad bulat untuk dapat mewujudkannya. Nah itu, jadi dengan tekad bulat, tanpa ada tekad bulat, itu kemungkinannya tipis goal target itu akan tercapai gitu. Tapi saya percaya kalau dengan tekad bulat goal target kita lakukan, maka goal target akan tercapai tahun 2022 ini. Ya, dan ya setiap rencana jangan lupa kita minta roh hikmat, roh pewahyuan kepada Tuhan. Roh hikmat itu gimana ya? Artinya roh hikmat itu supaya mata hati kita dibuka semakin terang. Mau membuat rencana kita harus harus bertanya kepada Tuhan, harus menyertakan Tuhan gitu. Setiap rencana-rencana itu kita harus menyertakan Tuhan. Ya, artinya Tuhan, tahun ini saya pengen ini, kita kan punya Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itu benar-benar apa ya? Bapa gitu. Seorang Bapa, seorang Tuhan yang luar biasa. Jadi kita boleh ngomong apa aja, kita bicara aja sama Bapa. Bapak tahun ini saya pengen punya anak. Bapak tahun ini saya pengen punya rumah. Bapak tahun ini saya pengen punya mobil baru. Artinya boleh, setiap rencana kita melibatkan Tuhan. Jadi rencana-rencana itu titik beratnya, fokusnya untuk Tuhan. Artinya benar-benar melibatkan Tuhan. Ya, karena di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, Amsal 19 ayat 21, saya ulang sekali lagi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, kita manusia boleh merencanakan apapun. Ya, artinya jangan ragu-ragu merencanakan sesuatu itu, karena Bapa yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus yang kita sembah itu Bapa yang sungguh luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin bagi kita mustahil, mungkin bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kita bikin aja goal target itu ya. Tapi tadi pada saat membuat goal target, kemudian melibatkan Tuhan, dan jangan lupa saat kita membuat, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tahun 2021 di mana kami ingin memperluas usaha, ya, ingin memperluas usaha supaya menambah omset. Serahin aja. Ataupun tahun 2022 ya, tahun 2022 saya punya goal target ingin melangsungkan suatu resepsi pernikahan. Gitu, serahin dalam tangan Tuhan. Ya, tuntun kami Bapak, jadilah sesuai kehendak-Mu. Artinya semua rencana-rencana itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, karena tadi firman mengatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia boleh merencanakan apapun, tapi Tuhanlah yang memberikan keputusan. Gitu. Ya, jadi harus melibatkan gitu, goal target. Saya rasa hampir semua orang udah pasti ya membuat goal target tahun 2022 ini. Tapi bagi yang belum, nggak apa-apa. Bagi yang belum, yuk kita sama-sama ya. Kita sama-sama malam hari ini kita buat goal target ya. Goal target, tadi goal target ya, sudah saya kasih tahu bahwa apapun yang diinginkan boleh, nggak apa-apa. Karena bagi Tuhan itu tidak ada batasan. Pengen apa, ingin apa, nggak ada batasan. Mau apa boleh. Supaya hidup kita punya tujuan. Supaya hidup kita punya arah, gitu. Jadi kita harus membuat planning. Jadi goal target itu bukan kepribadian kita aja, mungkin kerohanian kita, ya, bahwa tahun 2022 saya harus menyenangkan hati Tuhan. Tahun 2022 saya harus sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Saya tahun 2022 saya siap jadi chapter presiden, siap jadi pre-rep, siap jadi RD. Nah itu boleh diplanningkan, ya.
Itu di-planningkan semua ya. Ya, jadi nanti setelah membuat planning, nanti akan saya tuntun bagaimana untuk dapat mewujudkannya. Ya, untuk itu siapkan di hati aja, di hati masing-masing aja. Di hati aja, langsung di hati. Kemudian saya kasih waktu 1 detik ya, 1 detik lah, 1 atau 2 detik. Silakan mulai sekarang dipikirkan goal targetnya apa nih. Masing-masing harus membuat goal target malam hari ini. Belum terlambat, karena masih ada 10 bulan ke depan. Sekarang baru tanggal berapa? 14, bulan 2. Sementara akhir tahun Desember, masih lama gitu ya. Ataupun bagi yang sudah membuat, boleh diingat kembali, boleh diperbaharui lagi. Artinya perencanaan itu, rencana hidup goal target itu boleh maksudnya direvisi lah gitu ya. Jadi saya kasih waktu siap-siap dari sekarang, di hati aja, di hati masing-masing, diucapkan di hati masing-masing, minta roh hikmat, roh pewahyuan kepada Tuhan supaya mata hati dibuka semakin terang untuk menyusun goal target, gitu ya. Ya, saya kasih waktu sekarang 1 menit ya. Silakan membuat goal target. Saya kasih 1 menit. Saya akan diam. Anda yang menyusun dalam hati masing-masing. Ya, serahkan dalam tangan Tuhan. Minta roh hikmat, pewahyuan supaya bisa menyusun goal target. Oke, siap, kita mulai bikin goal target. Baik, kami percaya Bapak Engkau yang baik dan selamat. Tuhan Yesus yang percaya. Oke, selesai ya. Tapi yang bagi mau tetap nulis atau apa, boleh, nggak apa-apa, sambil dengerin aja. Goal target tadi, ya, di hati masing-masing punya goal target. Sekarang saatnya kita menyerahkan dalam tangan Tuhan, ya, goal target tersebut ya. Yuk, mari kita bersatu hati menyerahkan goal target ya. Goal target masing-masing, saya tidak tahu goal targetnya. Kita serahin dalam tangan Tuhan. Mari kita satukan hati datang di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami telah membuat goal target di tahun 2022. Kami ingin menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap goal target, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhanlah yang berkehendak. Sehingga Tuhanlah yang akan menuntun dan membuatnya berhasil setiap goal target yang dibuat pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menuntun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya. Tadi sudah menyerahkan goal target masing-masing, dan ingat, ya, tadi sudah dikatakan menyusun goal target harus dengan tekad bulat untuk dapat mewujudkannya. Kita harus dengan tekad bulat. Kalau nggak tekad bulat, kemungkinan goal target kita bisa jadi hanya sekedar goal target. Tapi semua goal target, percaya bahwa setiap yang kita susun malam hari ini, Tuhan yang akan membuat keputusan, sehingga apapun yang kita buat goal target malam hari ini dijadikan berhasil oleh Tuhan. Amin. Ya, kita harus amin, katakan amin. Ya, ya, oke. Kita akan membuat goal target sudah. Bagaimana cara mewujudkannya supaya goal target ada? Saya kasih yaitu metodenya, yaitu pakai metode 3K. Metode 3K. K yang pertama adalah kerohanian. Ya, kerohanian. Di mana kerohanian kita, mungkin kita tahu pribadi masing-masing tentang kerohanian kita. Ya, di mana pandemi ini semua serba terbatas. Mungkin ada rohaninya yang stagnan, biasa-biasa saja, standar. Mungkin ada yang naik, mungkin ada yang turun ya gitu ya. Tapi yang pasti bahwa malam hari ini kita akan mengulas bagaimana kerohanian kita untuk mencapai goal target tersebut ya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tentang membaca, merenungkan firman Tuhan, kerohanian kita. Karena kerohanian kita kuncinya adalah di firman Tuhan. Ya, kita evaluasi masing-masing. Apakah selama ini firman Tuhan itu bagaikan kapal selam, artinya timbul tenggelam, membacanya gitu. Apakah kita
terus komitmen setiap hari membaca, ataukah sama sekali? Tapi saya percaya semua orang pasti ingin membaca firman, tapi terkadang kok susah ya gitu. Kok terkadang susah untuk komitmen ya. Malam hari ini kita akan kasih tahu bahwa firman Tuhan itu benar-benar harus firman Tuhan benar-benar harus kita baca dan renungkan gitu ya. Untuk mencapai goal target ya ini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ada di mana ayatnya? Ya, ada di Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Ya, di mana Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiganya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat, dijadikan berhasil, dibuatnya berhasil. Kuncinya adalah, ya kembali bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bayangin, pohon kalau ditanam di tepi aliran air, pasti itu buahnya lebat. Pasti daunnya hijau. Karena kan dekat sumber airnya. Itu. Jadi begitupun orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidupnya tidak akan loyo. Dia hidupnya pasti strong, dia hidupnya pasti semangat. Itu orang yang merenungkan firman Tuhan, gitu. Karena firman Tuhan itu memberi kekuatan, memberi semangat, gitu. Ya. Kemudian di situ dikatakan yang ditanam air menghasilkan buahnya. Otomatis orang yang merenungkan firman Tuhan akan menghasilkan buah-buah roh. Ada sukacita, ada damai sejahtera, gitu. Ada kelemah lembutan. Itu buah-buah roh itu akan ada. Akan kita rasakan ya, karena firman Tuhan. Dan yang paling luar biasanya lagi, ya, hanya tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Coba bayangin aja, apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi tadi kan sudah menyusun rencana goal targetnya apa saja. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa saja yang dibuatnya berhasil. Kuncinya adalah membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kuncinya. Bagaimana untuk dapat mewujudkannya? Supaya kita mau membaca firman Tuhan. Mungkin ya ada beberapa orang saat membaca firman Tuhan maunya yang enak-enak saja. Begitu ketemu imamat, bilangan, ulangan, ketemu hasta, ketemu ini, waduh dilewat-lewat. Seharusnya bukan seperti itu. Firman Tuhan itu harus dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, dan tidak ada satu ayat pun yang tertinggal. Bagaimana caranya? Ya kita harus komitmen setiap hari, ambil waktu setiap hari, gitu. Saat teduh setiap hari. Kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu di dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ia sudah bangun dan berdoa. Pagi-pagi ketika hari masih gelap itu antara jam 4, jam 5, itu masih ketika hari masih gelap, artinya belum terang gitu. Jadi pagi-pagi benar itu otak kita itu masih masih murni, tidak mikirin hutang, tidak mikirin kerjaan, tidak mikirin yang lain-lain. Nah, baru kita isi firman Tuhan. Ya gitu. Jadi kita ambil waktu saat teduh, kemudian baca firman Tuhan. Nggak usah banyak. 2 pasal juga cukup. Tapi dari setiap pasal itu harus ada rema yang kita ambil. Minimum 1 ayat rema itu kita ambil. Apa sih gitu? Pada saat membaca pasti ada 1 ayat rema yang membuat hati kita tuh tersentuh. Membuat hati kita itu langsung, wih, kok firman itu mengingatkan. Itu yang harus dilakukan ya. Jadi kuncinya adalah membaca dan merenungkan. Ya, pada dasarnya sih membaca, merenungkan, membagikan. Ya, ada membagikan firman Tuhan. Saya beberapa orang yang sudah membagikan renungan dan sebagainya, itu kan luar biasa gitu. Ya, jadi malam hari ini kita ingatkan untuk mencapai goal target bahwa firman Tuhan mengatakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, artinya apapun yang dilakukan dibuatnya berhasil. Kalau ingin berhasil goal target, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, ambil komitmen mulai malam hari ini. Yang sudah ya sudah.
Tetapi malam hari ini kita ambil komitmen, saat teduh, kemudian bagi yang sudah berkeluarga, ajak istrinya untuk mesbah keluarga, berdoa bersama-sama. Karena itu satu paket antara membaca firman, berdoa, pujian, itu satu paket gitu ya. Jadi saat kita saat teguh itu ada baca firman, pujian, itu satu paket ya. Gitu. Bagi yang belum mesbah, ajak istrinya untuk mesbah keluarga. Dimulai dari mana? Dari kita sebagai orang FGB men, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, sebagai nabi, sebagai rasul. Kan itu kan sudah itu. Para FGB men kan seperti itu. Dimulai dari kita ajak dulu ya untuk mengadakan mesbah keluarga. Kemudian kita dulu untuk mengawali membaca firman Tuhan. Kemudian yang keduanya adalah karir. Di mana karir ini kita berbicara tentang pekerjaan, tentang bisnis. Ya, ini kan para FGB men. Tadi udah kesaksian. Ada yang usahanya properti, ada yang usahanya lain-lain. Itu kan semua karir, itu kan semua pekerjaan. Dan itu kan semua bisnis. Ya, tentunya dalam hal pekerjaan, dalam hal karir, kita juga harus kita benahi. Mulai malam hari ini kita benahi setelah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita melakukan pekerjaan. Tadi Markus Valen sudah mengatakan, yaitu di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 ini harusnya menjadi patokan, menjadi pegangan untuk para FGB men. Ya, para FGB men harus benar-benar bukan saja sekedar hafal, tetapi harus benar-benar merenungkan Matius 6 ayat 33 ini ya, yang bunyinya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waduh, tadi membaca merenungkan firman Tuhan dijadikan berhasil. Sekarang sudah berhasil, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, para FGB men yang benar-benar sudah membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mencari dahulu. Artinya di sini kata, tetapi carilah dahulu. Yuk kita introspeksi masing-masing. Kalau bangun tidur, jawaban pada hati masing-masing aja ya. Ini kan di sini kalimatnya carilah dahulu. Ya, dahulu, carilah dahulu. Nah, apa yang didahulukan setelah bangun tidur? Kopi, TV, berita COVID, handphone. Saya rasa mayoritas mencari handphone ya. Mayoritas, tapi mungkin tidak semua. Saya bicaranya mayoritas ya. Ya, saya rasa begitu bangun tidur langsung mencari handphone ya. Itu nggak mencari yang lain-lain dulu. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah siapa? Yesus Kristus. Ya, kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi begitu bangun tidur yang harus kita cari adalah wajah Tuhan. Di mana bangun tidur sebelum aktivitas, belum turun dari ranjang, yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini Engkau memberkati kami kesehatan, sehingga bisa beraktivitas, bisa menikmati indahnya hari ini. Semua itu atas kebaikan-Mu. Mengucap syukur dulu. Ya, karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus mengendaki agar kita mengucap syukur dalam keadaan apapun ya, dalam segala hal. Begitupun bangun tidur, yang harus kita cari adalah wajah Tuhan. Jangan cari handphone, jangan cari kopi, jangan cari TV, jangan cari berita COVID. Jangan seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah mencari wajah Tuhan. Ya, itu carilah dahulu, artinya mendahulukan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu wajah Tuhan. Kerajaan Allah pada malam hari ini adalah kerajaan Allah, mencari Tuhan Yesus. Malam hari ini yang bergabung, ini sama dengan mencari kerajaan Allah. Karena tadi sudah dikatakan oleh tadi brother bahwa 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Yesus hadir di tengah-tengah kita. Malam hari ini kan ada Yesus gitu. Ya, malam hari ini artinya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya tadi sudah diulas di tentang membaca firman itu. Kebenarannya kan dari firman Allah. Karena firman Allah itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri.
itu kebenarannya. Kalau kita sudah, nah itulah yang dilakukan. Kemudian pada saat kita mau kerja, kita libatkan Tuhan, kita berdoa, mencari wajah Tuhan, berdoa. Kasih tahu, Bapak, biarlah Engkau menyertai sepanjang perjalanan, akan berangkat bekerja, begitu pada kerja, tuntun Tuhan, tuntunlah agar apa yang dilakukan oleh anakmu ini semua dijadikan berhasil. Itu melibatkan Tuhan, dari melek mata sampai mermata, itu harus kita melibatkan Bapa yang ada di surga. Melibatkan Tuhan Yesus. Nah, itu para FGB men seharusnya seperti itu. Mulai dari melek mata sampai mermata, kita harus melibatkan Tuhan. Nah, itu yang harus dilakukan, ya, sampai mermata kembali. Nah, itu ya. Jadi, itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Malam hari ini sudah tahu, jadi kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan ragu-ragu untuk datang ke chapter. Kalau ada undangan dari chapter presiden. Karena saat kita datang ke chapter, saat kita datang bergabung di online maupun di offline, itu mencari kerajaan Allah. Ya, kalau kita sudah mencari kerajaan Allah, bagian Tuhan adalah menambahkan sesuatunya kepadamu. Artinya segala sesuatu yang akan ditambahkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah karakter. Ketiganya karakter. Tadi kan ada 3K metodenya, yaitu kerohanian, yang kedua karir, yang ketiga adalah karakter. Karakter berbicara tentang akal budi. Ya, karakter bicara tentang kepribadian seseorang. Ya, di sini Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, malam hari ini semua para FGB men semua. Ya, artinya mungkin udah tahu ya bahwa orang dunia dengan orang anak-anak Tuhan pasti ada perbedaan. Mungkin ada yang pengalaman dulu sebelum terima Tuhan Yesus menjadi orang dunia dulu. Orang dunia bagaimana? Orang dunia kalau bisnis apa? Hanpe, pecio, minum bir, minum dan sebagainya. Berangkat malam, pulang pagi dan sebagainya. Itu orang dunia ya. Mungkin ada yang pernah mengalami juga ya. Itu orang dunia. Maka di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam berbisnis pun seperti itu, ya. Dalam berbisnis tadi ada kesaksian brother kita, gitu. Artinya dengan dia ada dengan hikmat juga, pura-pura ini, pura-pura itu supaya tidak sampai ke mabuk. Nah, itulah yang harus kita lakukan, gitu ya. Kita harus melakukan. Artinya tidak serupa dengan dunia. Orang dunia minum sampai mabok, sampai teler, gitu ya. Orang minum bukannya nggak boleh minum. Kalau minum awal-awalnya sedikit, lama-lama banyak menjadi teler, menjadi mabok. Kalau udah mabok, ingatannya hilang. Kalau udah hilang disodorin cewek, apakah nggak nolak? Ya itulah, bla 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 kesanalah. Jadi makanya istilahnya harus kita dengan hikmat ya, gitu. Harus kita dengan hikmat. Itu harus benar-benar artinya bahwa kita harus janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah, ya mas. Artinya karakter yang dulu kita ubah, gitu. Mungkin orang-orang ya bisnis kebanyakan ini hal yang sederhana ya. Contoh yang sederhana aja bahwa dalam berbisnis terkadang orang padahal kita nggak nyadarin gitu. Ada yang misalkan stainless 302, ada kadar 302 bahannya, kemudian dibikinlah 303, ya 304, padahal 202. Nah itu kan kita bilang ke langganan ini 304, padahal 201 atau 202. Nah kita jangan seperti itu lagi, kita tinggalkan. Karena saya juga dulu pernah waktu ke China ditawarin gitu, bahwa bahan bakunya 201, tapi di cetak sus 304. Itu cuan, bener-bener cuan, untung gede. Tapi waktu saya udah terima Tuhan Yesus, saya nggak mau. Gitu. Kalau 202, tetap saya katakan 202 atau 201. Nggak mau dimanipulasi menjadi 304, walaupun untung besar. Karena sudah ada Roh Kudus, gitu ya. Nah, itu karakter. Mungkin banyak karakter-karakter yang lain harus kita
tinggalkan ya, kita harus berubah. Mulai malam hari ini ada 3 poin. Ya, karena waktu saya pengen membahas banyak, tetapi karena waktu 3 poin aja, jadi yuk makanya tadi kembali ke awal, yaitu tentang resolusi. Resolusi menyusun rencana, menyusun goal target dalam hidup ini, dan dengan tekad bulat untuk dapat mewujudkannya. Kalau ingin goal target tahun 2022 tercapai, kita harus dengan tekad bulat untuk mau membaca firman Tuhan setiap hari. Nggak usah banyak-banyak, 2 pasal pun cukup. Syukur-syukur lebih banyak boleh. Gitu. Tetapi harus membacanya secara komitmen, ya, secara kontinu, secara konsisten. Ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada satu ayat pun yang terlewatkan. Nanti lama-lama akan terbiasa. Pak, saya nggak ngerti, nggak apa-apa, baca aja. Lama-lama akan ngerti, Roh Kudus yang akan menuntun ya untuk firman Tuhan gitu. Kemudian yang kedua tadi tentang karir, yaitu mencari kerajaan Allah. Dan yang ketiga tentang karakter. Kita harus berubah mulai malam hari ini. Hal-hal yang duniawi kita tinggalkan, tetapi kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Ya, masih ada waktu. Tadi saya sudah janji bagaimana perjalanan saya setelah terima Tuhan Yesus. Ya, begitu saya terima Tuhan Yesus, saya melayani. Waktu itu saya di zona yang nyaman, semua serba ada, kendaraan ada punya, kemudian mobil, motor, rumah dan sebagainya ada. Ya, kemudian saya ngiring Tuhan Yesus pada saat saya diangkat sebagai direktur Airplane Lift. Itu direktur Airplane Lift itu pelayanan menggunakan jalur udara pakai pesawat dan pelayanan jalur darat pakai kendaraan. Itu membutuhkan uang. Saat itu kondisi saya dalam keadaan terpuruk, istilahnya kendaraan sudah enggak ada, perusahaan yang kelola udah tutup, gitu. Jadi benar-benar udah tutup dan sebagainya. Dan kondisi keuangan saya di bawah minus waktu itu, tinggal 1 rumah. Saya nggak nolak pada saat Pak Hamdani ngomong sebagai direktur Airplane Lift. Kemudian begitu saya menjalani dalam waktu 1 minggu. Saya ada dari chapter lain untuk berangkat ke Manado dengan biaya 5 juta gitu. Dan saya bingung, waduh, saya direktur masa nggak ikut ke Manado, direktur Airplane, sehingga saya berdoa pada Tuhan, jika pelayanan ini dari Engkau, Kau buktikan dalam waktu 3 hari Engkau mempertemukan dengan orang yang akan memberikan ongkos kepada saya ke Manado. Doa saya dijawab dalam waktu 2 hari. Karena pada waktu doa, Tuhan, saya siap melayani Engkau. Tapi soal keuangan, saya tidak ada. Kalau ini pelayanan dari Engkau, Kau buktikan bahwa dalam waktu 3 hari, pertemukan dengan orang tersebut. Tapi kalau bukan dari Engkau, silakan cari orang lain yang punya uang. Dalam waktu 2 hari, saya bertemu dengan seseorang di Taman Anggrek, kemudian saya ceritakan ada airlift ke Manado dengan ongkos 5 juta, dia langsung berkata, sudah daftar belum Pak Adi? Belum. Oh, sekarang minta rekening, daftar bersama saya, kita pergi. Itu dalam waktu 2 hari, doa saya dijawab oleh Tuhan. Dan orang tersebut ngomong ke saya mau bayarin Pak Adi, karena Pak Adi punya hati melayani Tuhan. Belum tentu orang kaya punya hati melayani Tuhan. Itu jawaban, benar-benar doa saya dengan jawaban benar-benar simpon, itu benar-benar. Artinya saya percaya bahwa pelayanan ini dari Tuhan, gitu ya. Dan pada sudah itu sampai-sampai tinggal 1 rumah, saya nggak ada kerjaan, hidup saya terpuruk, keuangan saya terpuruk, ya untuk makan pun kadang-kala susah, ya kadang-kala, tapi saya tidak mundur pelayanan di Wadah FGB. Saya tetap melayani Tuhan. Saya disuruh apapun tetap mau. Yang penting tolong diajarin saya. Saya selalu seperti itu. Dan puji Tuhan, akhirnya saya terus melayani, dan akhirnya ada seseorang bertemu, orang FGB juga, sudah bekerja, saya bilang belum. Oh, saya ada punya ruko, silakan pakai ruko saya, yang penting bulanan untuk listrik dibayarin. Wah, puji Tuhan. Saya bilang, oh, biaya dari mana bikin bisnis, gitu. Kemudian, berapa sih untuk bikin bisnis? Saya sebutkan nilainya, oke, nggak apa-apa, saya backup. Dari situ saya mulai buka usaha. Puji Tuhan, usaha saya sampai dengan hari ini berjalan. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Buktinya, saya situasi terpuruk, situasi sedang keadaan untuk makan aja susah. Bagi dunia,
Bisnis harus pakai uang. Tanpa uang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang tidak mungkin. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya buka usaha tanpa uang sedikit pun. Tuhan semuanya menyiapkan, dan sampai hari ini puji Tuhan, usaha saya sekarang sudah mulai ada di kota-kota besar. Ya, ada di Bandung, di Manado juga ada, di Pontianak juga ada. Itu semua karena Tuhan. Jadi yuk para bisnismen, kita andalkan Tuhan Yesus. Karena buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil dan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembalikan ke host. Ya, terima kasih Pak Adi, Pak Yusuf Adi. Iya. Suara saya jelas kan Pak? Di Jelas, koneksi jelas. tadi timbul tenggelam Pak. Jelas Pak ya. Jelas. Luar biasa ya. Walaupun jaringan putus-putus tetap berusaha mendengarkan Pak. Kalau bisa Ya, saya amin, ambil kesimpulan, Pak Adi tadi ada ngomong terkait menetapkan goal target, dan jangan lupa libatkan Tuhan di dalamnya. Kalau goal target saya tahun ini apa Pak ya? Punya jodoh kali Pak. Amin, Menetapkan amin, jodoh. Ini jodoh udah amin. calon jodoh udah terlalu banyak, tapi belum jadi Pak. Amin. Dan tadi Pak Adi bilang biar Tuhan yang putuskan. Selanjutnya mencapai goal target itu tadi Pak Adi ada bilang dengan 3K ya Pak ya. Kerohanian, pastinya kerohanian dengan membaca firman Tuhan. Benar Pak ya? Ya betul. Selanjutnya yang kedua tadi saya jaringan putus Pak. Cuma nggak tahu yang kedua, yang 3 karakter Pak ya. Yang kedua tadi apa Pak ya? Karir ya, karir. Mencari Matius 6 ayat 33. Dan yang terakhir karakter. Iya. Amin. Matius 6 ayat 33. Siap. Mungkin teman-teman ada yang mau berikan feedback kepada Pak Adi, atau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan dibuka ruangnya mumpung masih ada waktu. Selamat malam Pak Yusuf. Silakan Pak Abraham. Malam Pak Abraham ya. Iya. Nama saya Ferry Sairang. Tadi saya belum memperkenalkan diri Pak. Saya berjemaat di GSKI Rehoboth Ministry. Iya. Dan untuk saat ini saya bekerja di marketing properti untuk Jabotabek dan marketing online trading untuk investment Pak. Jadi saya lihat kalau kita mau mengasihi Tuhan itu kita harus mengasihi sesamanya juga Pak. Itu memang ayat yang saya pegang untuk hari ini gitu. Jadi saya pengen nanyakan kepada Bapak Yusuf ya, mungkin Bapak di sini lebih berpengalaman gitu karena kan udah melayani Tuhan dan lebih motivasinya ke sesama ya Pak. Jadi di ayat Alkitab itu dibilang bahwa manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Jadi saya pernah baca di ayat Alkitab itu tentang kita akan pergi ke kota Anu, kita akan pergi besok ke kota B, misalnya besok kota C. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak ya kita tidak akan terlaksana. Jadi apapun yang kita rencanakan itu jadi gagal gitu Pak, maksudnya jadi nggak sesuai kehendak Tuhan. Jadi saya ingin nanyakan kepada Pak Yusuf, bagaimana kita bisa mempunyai planning yang sesuai dengan kehendak Tuhan Pak. Karena terus terang ya kalau saya udah susun planning untuk misalnya melakukan apa, tapi kalau kita nggak tanya Tuhan itu ujung-ujungnya itu pasti keputusan yang kita hasilnya itu mungkin jadi nggak berhasil lah, ataupun mengalami kebangkrutan lah, ketemu klien yang salah, ketemu perusahaan yang salah. Kita kerja aja juga kita mesti tanya Tuhan gitu, maksudnya ini yang saya ambil ke pekerjaan ini sesuai gak sama yang Tuhan mau. Nah kadang-kadang tuh saya nggak tanya Tuhan dulu, maksudnya menurut saya bagus ya saya ambil gitu. Jadi ujung-ujungnya itu pasti ada sesuatu yang mungkin ujung-ujungnya itu nggak berhasil gitu. Nah saya pengen nanyakan kepada Pak Yusuf bagaimana cara kita itu menyusun planning sehari-hari yang mungkin sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki Pak. Sehingga tujuan
kita tercapai dan tujuan Tuhan juga tercapai. Gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Ferry Sairang ya. Ya. Pak Ferry Sairang, ya terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus Pak Ferry. Dan betul terkadang apa yang kita rencanakan gagal. Ya gagal, bahkan apa yang kita rencanakan tiba-tiba kok tidak sesuai dengan kehendak kita gitu ya. Ya karena saya sendiri pernah seperti itu juga gitu. Ya maksud saya pernah punya langganan ya di salah satu kota. Menurut saya itu langganan saya itu kan sudah dekat gitu. Artinya sudah dekat dan orangnya sudah oke gitu, udah bagus. Jadi kemudian saya berdoa, Tuhan saya mau ketemu si A. Tolong Tuhan berkati hubungan saya gitu. Dan ternyata saya kan itu namanya melibatkan Tuhan, kan bertanya sama Tuhan, artinya menyerahkan gitu. Dan ternyata berjalannya waktu, orang tersebut yang menurut saya bisa bantu dalam hal berbisnis ternyata nggak bisa. Padahal sebelumnya hubungannya udah bagus. Artinya itu kan gagal gitu ya. Gagal, akhirnya tidak bisa menjalin hubungan bisnis dan tidak bisa bantu. Tapi tiba-tiba orang yang kita tidak kenal Tuhan siapkan. Nah, dari situ saya mengerti, oh ternyata ada salah dalam hal berdoa dalam diri saya. Saya kenal Pak Ferry, contoh, saya mau menjalin hubungan bisnis karena sebelumnya saya udah dekat sama Pak Ferry dan saya yakin Pak Ferry pasti bisa bantu. Sehingga saya berdoa, Tuhan saya akan ke Pak Ferry, saya serahkan dalam tanganmu, saya percaya hubungan saya dengan Pak Ferry pasti akan berhasil. Itu kan menurut kita, gitu. Dan ternyata Tuhan itu kan berkehendak lain, gitu. Akhirnya doa saya diubahkan. Jadi doa saya, Tuhan tuntun saya Tuhan agar dipertemukan dengan, ya artinya pelanggan saya yang terbaru. Artinya meminta tuntunan kepada Tuhan, bukan menyuruh Tuhan untuk memberkati supaya kita berhasil. Ya, paham konteks. Jadi kembali kepada doa gitu, kembali kepada doa, cara penyerahannya gitu, menyerahkan ke dalam tangan Tuhannya gitu. Jadi penyerahan ke dalam tangan Tuhan itu artinya kita harus minta tuntunan dari Tuhan. Tuhan, tuntun saya akan melakukan pekerjaan ini. Gitu. Tuhan, tuntun saya apa yang harus saya lakukan untuk memulai bisnis. Gitu. Jadi kalau kita sudah menentukan, Tuhan saya mau buka konter handphone. Kemudian tolong berkati Tuhan, itu kan kita sudah merencanakan, kita sudah menyusun, baru minta Tuhan memberkati, kan gitu. Jadi ada perbedaan dalam hal berdoa. Jadi intinya yang harus kita lakukan Pak Ferry, saat kita penyerahan ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan dalam rencana gitu, goal target, rencana ke dalam tangan Tuhan, minta tuntunan dan bimbingan dari Tuhan. Ya, nanti dengan cara Tuhan yang ajaib, kita itu tiba-tiba akan dipertemukan loh. Salah satu contoh, Pak Ferry pengen kerja. Kemudian contoh ya, Pak Ferry pengen kerja. Pada saat kerja, kita punya keahlian misalnya dalam hal mesin. Oh, Pak Ferry akan melamar ke mesin. Gitu. Kemudian minta Tuhan, saya akan melamar ke PT ini, tolong berkati saya supaya saya diterima. Itu kan menyuruh Tuhan, memerintah Tuhan untuk memberkati kita. Tapi yang harus kita lakukan seharusnya, Tuhan, saya ingin mencari pekerjaan, kami serahkan dalam tanganmu, tuntun kami Bapak, temukan kami dengan orang yang akan membuat saya bisa bekerja dengan orang tersebut. Itu cara Tuhan, tiba-tiba dipertemukan dengan si A, tiba-tiba bertemu dengan Bro Benny. Bro Benny ngobrol-ngobrol, apa Bro Ferry, oh belum kerja, akhirnya oh saya punya kerjaan. Itu adalah Tuhan, artinya itu cara Tuhan. Jadi minta tuntunan, minta bimbingan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Itu cara ininya ya. Artinya cara penyerahan kepada Tuhannya. Jadi jangan memerintah Tuhan, jangan menyuruh Tuhan untuk memberkati rencana kita, tetapi minta bimbingan dan tuntunan supaya kita diberkati, supaya kita dipertemukan dengan pekerjaan, sehingga rencana-rencana kita itu tidak gagal. Makanya sebelum membuat rencana, kita minta tuntunan dan bimbingan dari Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Supaya dengan hikmat itu kita bisa menyusun sesuai apa yang maunya Tuhan. Gitu. Jadi itu seperti itu ya, minta hikmat. Setelah kita menemukan, oh fokusnya
jangan untuk sendiri. Ya intinya setiap rencana fokusnya jangan untuk sendiri. Semua fokusnya kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita berbisnis, kita juga untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya bisnis. Kalau kita mau kerja juga supaya menjadi berkat bagaimana, fokusnya kepada Tuhan. Artinya rencana-rencana kita bukan untuk memperkaya diri gitu, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu seperti itu Pak Ferry mungkin yang bisa saya sharingkan. Jadi cara penyerahannya kita ubah doanya gitu ya, penyerahannya. Artinya minta bimbingan, minta tuntunan kepada Tuhan supaya dituntun untuk bisa melakukan pekerjaan sehingga pekerjaannya dijadikan berhasil dan sukses oleh Tuhan. Gitu. Jadi bukan dari kehendak kita. Mungkin seperti itu Pak Ferry. Sudah bimbingan Tuhan. Para robot. Putus-putus. Ya, maksudnya di pekerjaan saya. Selama ini mungkin kalau untuk minta bimbingan Tuhan, tadi saya bilang memang saya ada yang minta bimbingan dan terus terang ada jujur ada yang enggak. Tapi selama ini ujung-ujungnya saya selalu berbuat baik ke orang lain gitu. Maksudnya nggak ada motivasi terselubung yang dalam diri saya itu saya menganggap bahwa saya mau ngejahatin orang lain, nggak ada gitu. Justru saya lebih banyak membantu orang lain memasukkan pekerjaan. Terus ya pokoknya kalau dibilang ada orang bantu susah, saya tolong dia butuh uang gitu. Tapi ada juga orang yang udah utang nggak bayar ke saya. Nah itu justru saya banyak dijahatin sama orang gitu. Saya udah berbuat kebaikan sama orang, malah ujung-ujungnya itu mereka maksudnya nggak ada balas budi untuk bisa untuk apa kita gitu. Jadi seperti ya Pak, saya banyak ditipu sama orang gitu sampai uang tabungan saya itu kayaknya ludes gitu, habis gitu. Gara-gara membantu orang tersebut gitu. Maksudnya emang saya waktu itu saya nggak tanya Tuhan dulu sih sebetulnya itu perlu nggak saya bantu gitu karena di Jakarta ini kan banyak penipuan gitu Pak. Sesuatu itu kalau kita mau keluar uang itu kita justru mesti serba hati-hati gitu. Jadi kalau saya pengen nanya kepada Pak Yusuf, bagaimana kalau kita misalnya ketemu orang yang suka nipu ya Pak, kita suka banyak menipu-nipu, terus suka banyak melakukan kejahatan kepada kita gitu, maksudnya berlaku curang, maksudnya kita udah bisnis dikhianati gitu, hasilnya itu kita diambil dari belakang gitu. Itu bagaimana ya Pak kalau kita sering ditipu kayak begitu ya Pak? Jadi usaha kita dibuat bangkrut, sampai uang tabungan kita pun keperluan sehari-hari nggak ada gitu. Nah, cara mengatasi menurut Pak Yusuf bagaimana ya Pak? Mengatasi orang tersebut. Kadang-kadang sudah minta pengampunan, tapi ini perasaan juga kayaknya masih ada jengkel juga sebetulnya gitu Pak. Gitu. Ya. Ya gitu. Oke. Bapak gimana? Ya, oke Pak Ferry. Jadi ya dalam hal emang tadi bagus juga apa yang Pak Ferry lakukan, membantu orang, menolong orang, tetapi kita juga kan Tuhan memberi hikmat kepada kita. Saat menolong orang, misalkan orang pinjam uang, contoh, kita juga harus memberikan pinjaman tersebut, kita juga harus tahu gitu. Tahu tujuan orang tersebut, minimum kita tahu karakter orang tersebut. Jadi kalau misalkan tahu bahwa orang tersebut suka judi gitu atau suka mabok, suka sebagainya, ya kita juga harus dengan hikmat gitu. Artinya apakah betul orang ini untuk itu, jangan-jangan uangnya untuk mabok atau untuk judi gitu. Tapi kalau orang itu betul-betul dalam keadaan terpuruk, untuk kemudian dia betul-betul keuangannya betul untuk berobat ataupun untuk artinya untuk segala sesuatu yang urgent, yang betul-betul untuk anaknya sekolah atau dan sebagainya. Ya, makanya saat kita memberikan pinjaman kita juga harus dengan hikmat kepada orang tersebut. Jadi nggak begitu gampang memberikan gitu ya. Ya takutnya seperti itu karena banyak orang yang modus gitu, banyak juga gitu. Akhirnya kita bisa itu. Nah, kemudian juga kok banyak diperhadapkan orang yang
kita dibohongin dan sebagainya gitu ya. Nah, kita dibohongin dan sebagainya, diperhadapkan dengan orang tersebut, nggak bisa mengampuni gitu. Ya emang nggak gampang sih untuk mengampuni, saya jujur nggak gampang ya. Ya karena pada saat kita disakiti oleh orang, kita ditipu, kita kemudian oleh teman sendiri, itu kan nggak gampang. Tapi ya emang harus kita lakukan gitu. Kalau nggak kita lakukan, selamanya kita akan menyimpan boleh dikatakan sesuatu dalam hati. Ya kita harus melepaskan gitu. Melepaskan artinya udahlah boleh dikatakan merelakan gitu. Apa yang uang sudah diambil oleh dia. Nah, dan kembali bahwa saya percaya kalau Pak Ferry sering merenungkan firman Tuhan, nanti tidak ada orang lagi yang akan membuat kita bisa ketipu oleh orang lain, karena ada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang memagari kita, firman Tuhan itu yang membentengi kita, firman Tuhan itu yang menutup bungkus kita. Sehingga tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghancurkan hidup kita. Kembali ya. Jadi kuncinya adalah kembali kalau ingin tidak dijolimi orang, tidak ingin dijahati oleh orang, tidak ingin dibohongi oleh orang, ya kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetap membaca. Dengan ada merenungkan firman Tuhan, itu benar-benar itu benteng gitu. Tiba-tiba ada aja Roh Kudus ngingetin, jangan kasih gitu. Coba dicek dulu gitu, bener apa enggak. Karena saya juga pernah begitu. Bener-bener dicek ternyata itu WA itu bohong gitu. WA itu bohong gitu. Jadi ada Roh Kudus ngingatin itu, jangan, coba cek dulu. Oh ternyata enggak, akhirnya enggak jadi transfer gitu. Jadi ya cek dulu. Jadi segala sesuatu kita harus cek dulu. Segala sesuatu juga kita harus peka gitu terhadap tahu dulu gitu, tahu orang tersebut gitu ya. Jadi dalam hal memberi nggak sembarang memberi yang akhirnya ujung-ujungnya kok kita kena tipu gitu. Tapi saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, kalau kita benar-benar terus berdoa mengandalkan Tuhan Yesus, ada Roh yang akan melindungi kita, ada Roh yang memagari kita sehingga kita nggak kena tipu. Yang harus dilakukan Pak Ferry saat ini adalah Pak Ferry artinya memberikan bukan pengampunan ya, kerelaan hati. Artinya sudahlah, semua juga milik Tuhan. Itu kan rezeki dari Tuhan dan sebagainya, saya relakan. Doakan orang tersebut. Kuncinya supaya kita bisa lepas dari kepahitan, doakan orang tersebut. Nggak ada cara lain kecuali doakan. Doakan aja. Karena apa? Mungkin dia lagi keadaan kekurangan uang dan sebagainya, doakan kesehatannya, doakan aja terus. Lama-lama dengan sendirinya akan terkikis. Ya nanti kepahitan akan hilang pada orang tersebut kalau kita doakan. Kalau sekedar ngomong relakan nggak bakal bisa tanpa didoakan. Doakan orang tersebut. Kalau udah berkeluarga, doakan keluarganya. Sering-sering doakan orang tersebut. Lama-lama akan hilang gitu. Bahkan mungkin bisa jadi lama-lama orang itu akan mengembalikan uangnya ke Pak Ferry. Karena tidak ada mustahil gitu aja. Karena saya pernah ngalamin, saya memberikan hutang orang Surabaya dalam bisnis nggak mau bayar. Gitu, hampir berapa bulan, 6 bulan nggak mau bayar, saya doain terus, saya suruh panggil ke sono, saya dimaki-maki, padahal saya ngasih pinjaman ke orang langganan di Surabaya, saya pulang nggak bawa hasil apa-apa, saya pulang doain, dalam waktu setahun akhirnya dia ngasih giro 10 lembar gitu, akhirnya puji Tuhan selesai. Itu kuncinya doa, saya doain terus gitu orang tersebut. Seharusnya saya marah tapi enggak. Gitu, saya doain, akhirnya ketemu ya biasa aja gitu, dan akhirnya bayar juga gitu. Nah seperti itu mungkin Pak Ferry tetap untuk mendoakan orang tersebut dan mulai sekarang harus hati-hati ya. Oke Pak Ferry. Thank you ya Be. Ya Be Adi, karena melihat waktu kita sangat terbatas ya. Waktu yang membatasi kita semua Be ya. Karena kita mau juga doa syafaat ya, doa teman-teman. Ya, teman-teman mungkin akan kita lanjutkan. Jika ada yang memiliki pertanyaan nanti bisa chat langsung B Adi. Mungkin kerendahan hati B Adi bisa share nomor handphonenya ke kolom chat B. Ya nanti teman-teman ketika ada pertanyaan lagi atau pengen didoakan atau pengen sharing atau pengen menanyakan beberapa hal terhadap B Adi nanti bisa langsung komunikasi aja B. Ya, boleh. Ya, sangat terbatas waktu kita ini. Wah, 1 detik. Oke, silakan. 1 detik ya. Bro Ferry selalu upgrade diri, coba cek diri, utamakan kualitas. Pokoknya Bro Ferry pasti bisa.
jangan langsung menyerah, coba cek diri sendiri seperti Pak Adi bilang, kualitas, ingat kualitas. Udah itu aja, thank you. Baik, thank you Bea. Ya, buat teman-teman yang ingin didoakan bisa langsung ngomong atau di kolom chatnya, nanti kita akan doakan dan minta kesediaan dari Bebram untuk mendoakan teman-teman kita yang ingin didoakan. Bebram, kalau saya minta doa goal targetnya 2022 jodoh. Nah, itu Jodoh B, ya. itu goal dari saya B. Langsung boleh nggak? tuh. Ya. Pak Bram. Ya. Bentar. Ya. Siapa enak ya? Main aja deh nih. Bro Billy ya, minta doain Bro Billy nih. Ya, Bro David apa? Bro Simon. akan dapat bonus tahun ini. Bro Simon nih ya, jodoh ya. Bro David? Saya tahun ini bisa nambah 3 chapter. Lancar, B. Jadi apa? Saya tahun ini bisa nambah 3 chapter. 3 chapter. Tadi Bro Simon jodoh doang. Saya kios ya. Ya, B. Dan Kios semua ditambahkan, B. Bro Yosafat. Kios. Tadi yang bicara kios siapa ya? Oh iya, Pak Posma saya itu, Pak Posma. Namanya sih nggak diganti dia. Pak Posma itu, Pak Posma. Joy, Kios. Pak Joy. Oh, Pak Joy kalau di sini. Tambah kios. Ya, kios untuk chapter FGB. Jadi nanti saya membayangkan bahwa kios itu nanti akan mengundang orang-orang untuk datang dan mereka tertarik dengan FGB. Oh ya. Berarti Posma ya. Woi, ini Bro David untuk 3 chapter juga ya? Ya. Including saya ya, David. Hah? Ya. Dari B Keko ada yang mendoakan B? Satu-satu ya tanya ya. Ada B? Apa ya, paling karena masih baby kali ya. Kasihan juga sih mamanya sama mertua ini masih suka begadang. Kalau ada aku kan dulu kemarin kan masih nemenin kan, nah ini udah kasihan. Diberi kekuatan aja. Baik kita doakan. Bebram, Keko untuk babynya B ya. Kemudian Beniko. Beniko kolom chat ada doa saya Pak. Beniko proyek schedule ya. Rumah saya jadi Pak, pengennya Pak rumah saya jadi Pak tahun ini Pak. Jadi. Udah mulai kesulitan Pak, anak udah lari-lari Pak. Iya. Bro Billy. Ya, Tony Pang. Tony Pang ya. Dimampukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan mampukan Pak Bro. Seperti itu. Oh. Ya. Iya. Baik. Billy? Pekerjaan lancar Nambah baby lagi. Oh, ya, lancar plus anak kedua ya. Dua, babynya 2 lagi. Iya. Jadi 3 dong. Amin. 4 sekalian lah. Minimal 5 ya. Bro. Udah kembar 2 udah. Bermani. Ya, Bepani. Saya minta didoakan Pak Bram, B. Simon. Kaki daripada mami saya itu udah hampir 3 bulan tuh nggak sembuh. Udah dikasih ke dokter, udah periksa kemana-mana, udah dikasih obat apapun juga. Jadi kakinya itu bengkak seperti kayak ada mata ikan gitu. Tapi dikasih obat apapun nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi kayaknya mama saya udah mulai kayak ada respect gitu ya. Jadi minta tolong doakan agar bisa sembuh. Berarti kita minta hikmat Tuhan ya untuk. Bukan karena diabetes ya? Enggak, Pak. Oh, oke. Iya. Peter? Bro Peter?
di toilet, Be. Be Handalan? Bro Handal? Lagi. Ya, terakhir Be Bobby. Be Bobby ada yang mau mendoakan, Be? Oh iya, Bro Bobby. Bro Keiko WFH atau apa nih? Kalau Bro Keiko saya boleh tanya. Sorry. Bro Keiko nih kerjanya WFH dari rumah atau apa nih? Kalau Oh, boleh saya tanya. lagi WFH sih. Lagi WFH. Nah, Iya. jadi saran saya, Oke. istri itu begadang nggak sendirian, ya. Bikinnya bareng-bareng, yang ngebesarinnya bareng-bareng. Oh. Jadi bukan cuma istrinya yang begadang. Oh, Bapaknya cuman lagi juga. istri lagi di Ya. Medan. Kebetulan Oh, baru istri di Medan. Oh. ya, ini lagi di Jakarta, makanya nggak bisa nemenin. Waduh. Bisa nemenin sih. Oh, Lagi beda kota, Be. Waduh, ya itu double kesepiannya kalau gitu. Ya, itu sangat-sangat bisa sorry, saya kira tadi loh, kok ini nggak bareng-bareng nih. Saya doa buat istri Pak Bram supaya kesembuhan secara sempurna Tuhan Yesus berikan. Juga cucu yang pertama bisa lahir dengan sehat tanpa kronis apapun dan menjadi berkat yang begitu luar biasa bagi keluarga Pak Bram. Amin, Dan amin. juga kesembuhan buat juga cici saya yang sekarang Cinoni. Ya, dia masih terus fight dengan kansernya dia. Iya. Juga tante saya yang sekarang sudah nggak sadar di ICU. Kemarin tiba-tiba drop, jadi dia nggak sadar udah. Ya, semuanya bisa serahkan kepada Tuhan lah. Gitu. Karena apa Ibu Bobby? Tante nggak sadar? Dia kan kemo lagi ya. Kalau tante saya itu kan kemo lagi. Oh, terus yang kayaknya. bukan yang Cinoni ya? Bukan. Jadi kalau ini tante saya dia kanker getah bening. Sebelumnya di ususnya juga ada beberapa tumor, waktu diangkat dia ada pendarahan, setelah itu terus kemo untuk getah beningnya. Karena kemo yang ke berapa kali ini saya lupa, tiba-tiba kemarin hari Sabtu langsung dia nggak sadar masuk ICU. Jadi sampai sekarang ya masih nggak sadar. Gitu. Ya dan juga semua brothersnya, semua keluarga yang saat ini sedang dalam pemulihan, isolasi, ya. Kiranya biar Tuhan Yesus yang darah Tuhan Yesus yang sempurna menyembuhkan, memulihkan dari setiap sanak saudara, teman-teman, teman dekat, orang tua, adik semuanya lah. Gitu. Iya. Yang kena COVID ya, Bro? Iya, betul. Ya. Baik, ada lagi? Udah, dari saya cukup. Kita doain saya untuk ini pekerjaan ya. Oke, kerjaan. Dan keuangan diberkati Tuhan, maksudnya ada. Supaya ditunjukkan lah customer ada. Tuh, baik. Customer. Ya, Be Peter. Ada yang mendoakan Be Peter? Ya, semua keluarga sehat. Supaya bisa tahun ini beli apartemen baru lagi yang 3 kamar. Kecilan, anaknya udah gede. Mau nambah anak lagi ya, Be? Ya, tambah kamar dulu baru tambah anak. Iya, apartemen 3 kamar ya. Siap. Ojo sampai kalah karo Baby loh. Baby mau teliga loh. Baik. Ya, udah ya, Bram, ya. Gimana, Be? Mau apa pengaturan doanya gimana, Be? Silakan, Be. Ini saya bawain semua gimana? Kalau mau berbagi, terserah. Silakan, Be. Silakan, Be. Be Bram, baiknya gimana, Be?
Yang untuk Silakan baik. boleh Gimana, berbagi dengan ini ya, Pak Adi ya. Boleh. Silakan. Bek. Pak Adi Wijaya untuk Brother Frankie. Frankie, doanya apa, Be? Untuk ini kerjaan, keuangan dan customer ya. Keuangan dan customer. Iya. Terus? Dan untuk saya Pak Adi ini ada 9. Saya pegang ini tadi. Pak Bram, Saya pegang 9 mimpi. Pak Bram mau doain apa? Ya, saya sempat. Ini usaha baru Pak. Ada 9 mimpi. Usaha baru? Iya. Udah buka apa belum? Udah? Belum Pak, tapi udah presentasi sebagian besar udah saya buat presentasinya dan saya udah presentasikan. Oke, dari Pak Bram ini ya? Iya itu. Sama tadi yang siapa lagi? Ya. Jadi untuk Frankie kerjaan, kemudian customer, dan satu lagi apa ya? Lupa tadi. Dan ini keuangan Pak. Keuangan ya, oke. Atau kerjaan yang sesuai kehendak Tuhan yang dia minta ya. Oke. Tadi ada, oh ya oke. Sama Brother Peter ya, dapat apartemen dengan 3 kamar ya, untuk persiapan anak kedua. Ya? Untuk apartemen yang lebih besar. Iya. Jadi Pak Adi kita berbagi berdua aja ya. Oke, siap. Berdua Jadi ini ya. untuk Bro Frankie, untuk Pak Bram dan untuk Bro Peter ya. Iya. Dan saya nanti juga berdua juga kita sepakat untuk Pak Yusuf Adi Wijaya juga ya.